Bossaga, Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara, sedang berada di perkebunan jeruk Bossaga yang bertepatan di Kabupaten Garut, yang mana kami di tempat ini untuk memenuhi salah satu tugas yang beranggota saya sendiri, Rian dari Tasikmalaya. Saya Asep Isan Sofian dari Bandung. Saya Unang Rosidin dari Pangandaran. Itu Bongkor sama orang Garut. Terus? Nah, kira-kira perkebunan Bossaga ini sudah berdiri berapa lama ya Pak? Kalau Bossaga itu baru 5 tahun jalan sekarang. Kalau penanaman jeruk itu dari tahun 80. Ini fase yang keempat yang sekarang itu. Nah, kalau misalkan di sini untuk pegawainya ada berapa orang ya Pak? Pegawai 10 orang, perempuan 5, laki-laki 5. Tiap hari kita terus. Karena luas lahan di sini semuanya 2 hektar lebih, dengan populasi jeruk itu 2000 pohon jeruknya. Nah, kalau misalkan untuk upah atau gaji pegawainya kira-kira berapa Pak? Kalau untuk laki-laki itu untuk KKP-nya sampai duhur itu, dari pagi sampai duhur itu 60.000. Kalau perempuan 40.000 perempuan sampai duhur. Karena di kita mah nggak sampai sore, sampai duhur aja. Nah, untuk varietas atau jenis tanaman jeruk yang ditanam di sini ada berapa Pak, dan apa aja itu? Di sini ada 4 varietas. Yang pertama jeruk keprok Garut, yang kedua jeruk keprok Siem, yang ketiga jeruk cokun. Kalau di sini namanya oren khas. Oren khas itu nama orang tua saya, Haji Asep Saipudin. Karena kita ini istilahnya bukan limpahan dari orang tua gitu kan. Orang tua saya sudah meninggal, saya. Terus di sini ada dekapon, jeruk Jepang itu. Jadi 4 varietas yang ditanam di sini. Terus apa lagi? Baik Pak. Kemudian untuk pengolahan lahan sebelum ditanami jeruk itu bagaimana Pak? Pengolahan lahannya, kalau sawah itu kita langsung bikin bedengan, ikan parit. Jadi kalau di lahan sawah itu kita langsung bikin guludan. Kalau misalkan di tanah tegalan, tanah kering, kita bikin lubang tanam dulu, baru masukkan pupuk, sekalian nanti dicampur sama tanah. Sama juga sama di sawah, bikin guludan juga gitu. Jadi diameter dari dasar tanah itu sekitar 50 cm guludannya gitu kan. Sesuai dengan istilahnya tekstur tanahnya. Kalau misalkan sawah itu kan agak basah, maka akan lebih tinggi. Kalau misalkan daratan agak pendek juga. Sekitar kalau di dasar itu sekitar 30 cm. Kalau di lahan tegalan. Kalau sawah 50 cm. Itu tinggi guludannya untuk tanaman jeruk gitu. Terus apalagi? Kemudian untuk cara perawatan jeruknya? Cara perawatannya ya kita biasa-biasa aja, sama dengan orti biasa aja, sama sayuran. Cuman kalau jeruk itu tidak insentif, misalkan lihat sesuai iklimnya gitu kan. Kalau hujan begini kadang-kadang sayuran mah misalkan 3 hari 03, 02 udah nyemprot lagi. Kalau di jeruk itu kita minimal 10 hari, maksimal paling 3 minggu itu maksimal. Kadang-kadang kita kan tergantung hama dan penyakitnya. Emang lebih baik kita mencegah, lebih baik gitu. Karena petani itu melihatnya gini, kadang-kadang kan segi biaya, misalkan kalau ada ya kita insentif 10 hari minimal kita udah semprot. Kalau untuk pemupukannya, kalau masih kecil itu minimal 1 bulan, itu untuk kimia. Kadang-kadang kita sekalian dengan pupuk kandang juga sekalian gitu. Kalau misalkan tanamannya udah gede, udah umurnya sekitar 2 tahun ke sana, paling kita intervalnya cuman 2-3 bulan pemupukan. Jadi 1 tahun itu kalau udah gede kita mah 4 kali pemupukan, 4 kali antara kimia sama organiknya gitu. Kemudian dari awal ditanam sampai panen itu jeruk membutuhkan waktu berapa lama Pak? Dari awal tanam itu kita minimal itu 2 tahun minimal.
tapi tergantung kita perawatannya. Kalau kita insentif dari awalnya, kita pemeliharaannya bagus, 2 tahun kita udah bisa belajar berbuah gitu. Cuman kadang-kadang kita kembali lagi, kalau pingin umurnya agak kuat, jadi jangan muda kita dibuahin. Ya. Jadi udah minimal 3 tahun lah kita baru bisa dibuahkan gitu. Untuk seterusnya ya nggak apa-apa. Tapi nanti ada juga istilahnya kalau jeruknya terlalu banyak, nggak seimbang dengan tajuknya, kita ada pruningan nanti. Ada pembuangan buah-buah gitu, supaya nggak terlalu lebat. Ya. Karena kita menyesuaikan dengan tajuknya gitu. Misalkan kalau tajuknya ini kan umur 2 tahun itu kan masih kecil. Kalau kita nyimpen 10 kilo tidak akan kuat. Terus daya tahan tanamannya nggak akan kuat juga. Belum bisa menopang gitu kan. Kalau kita diibaratkan gini aja. Kalau manusia itu kalau menikah masih muda kan gimana efeknya? Gimana efeknya ya? Ya itu sama aja. Malahan kita itu harus bisa ngobrol sama tanaman. Kita harus tahu karakternya gimana. Nah itu perawatan saya. Gitu. Iya, terus apa lagi? Kalau panen biasanya menghasilkan berapa kilo gitu? Kalau panen tergantung umur tanaman. Kadang-kadang kita itu 3 tahun itu kan minimal. Ya. Kita dibuahkan. Saya menyimpan itu cuman sekitar 10 kilo umur 3 tahun. Tapi untuk umur seterusnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tergantung juga tajuknya. Misalkan kalau 3 tahun kita 10 kilo. Kalau umur 4 tahun kita bisa 20-30 kilo. Ya. Tergantung besarnya tajuk tanaman. Apakah kuat bisa menopang enggak? Kalau misalkan 3 tahun udah kuat menopang, kita bisa nyampe 40 kilo per pohon. Jadi kita tergantung lihat dari tanamannya gitu, kuat enggak? Kalau banyak kita menopang buahnya gitu. Nah itu mungkin. Terus kemudian untuk setelah dipanen itu apakah dijual langsung ke pasar atau ke pengepul, Pak? Kalau kita alhamdulillah kita sebetulnya ini semi agrowisata lah. Dari awalnya kita tidak ada konsep agrowisata gitu. Cuman kesini pengunjung banyak yang datang. Jadi kita itu habis di sini sama pengunjung. Paling pengepul itu cuman kita masuk ke kayak jongko-jongko yang di kota-kota itu. Itu juga dia ngambil sendiri ke sini. Kita nggak ngirim. Ya. Itu mintanya grid yang gede yang dikasihnya. Gitu. Paling kalau untuk pengepul itu paling jualnya itu buah yang masih kecil. Kayak kita habis pruning kan kasihan kalau dibuang. Mending kita jual aja buat peras itu kan. Ya. Buat peras. Nah itu mungkin. Untuk harganya sendiri, Pak? Kalau harga misalkan bandar pengepul itu, kalau borongan itu tergantung juga lihat jeruknya. Kalau jeruknya ukurannya banyak yang kecil itu harganya kadang-kadang 7.000. Itu ukuran ABC. ABC. Kalau misalkan mintanya ukuran grade B sama A itu beda lagi harganya. Kadang-kadang 10.000, 12.000 gitu. Tapi saya emang nggak jual. Saya nggak jual ke pengepul. Cuman itu gambaran bandar yang istilahnya beli ke petani pengepul yang gitu harganya. Kalau saya di sini ke pengunjung itu jual itu petik sendiri itu keprok Garut itu harganya 25.000 per kilo. Per kilo. Untuk cokun 25.000 per kilo. Untuk siam 20.000 per kilo. Kalau dekapon kita jual 30.000 dekapon. Itu standar kita jual di sini di Bosaga ini. Tapi kalau misalkan tergantung konsumennya. Kalau misalkan datang konsumen ke sini nggak mau dipetik sendiri, pingin yang ada, kita ada grid-gridnya. Jadi gridnya ada harga yang 10.000, ada yang 15, ada yang 20.000, yang 25. Paling kita standar itu harga 10.000. Kecuali kalau jeruk peras itu beda, ada harga 5.000, tergantung misalnya barangnya ada enggaknya. Kalau misalkan barangnya lagi kosong, kita bisa nyampe 10.000 per kilo kalau jeruk peras. Terus apa lagi? Mungkin pertanyaan dari saya sekian. Nah Pak, selama Bapak menanam jeruk ini, hama atau penyakit apa sih yang sering Bapak temui nih di tanaman jeruk yang Bapak kelola ini? Iya. Kalau masalah penyakit itu, kalau di musim hujan itu, kalau kita gambarkan kayak penyakit yang kayak daun begini nih.
si kuncupnya ini kering, ada busuk kering. Ini, nah ini terus ada yang kayak begini, terus yang di cabangnya ada yang kering-kering ini. Nah itu kalau di musim hujan, kalau kalau hamanya paling kita itu hamanya paling lalat ulat buah. Nah untuk sekarang nih Pak, cuaca cuaca yang Ekstrim. tidak menentu nih, Iya. yang tidak menentu. Untuk antisipasi Bapak nih terhadap tanaman jeruk sendiri, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap cuaca yang seperti ini nih? Cuaca ada sering panas, ada sering hujan. Nah, kan akan berpengaruh terhadap tanaman jeruk itu sendiri. Nah, tanggapan Bapak itu seperti apa nih Pak? Kalau untuk jeruk tersendiri, kalau masalah di batang di pohon itu beda dengan sayuran. Ya. Emang agak kuat karena disebutkan kan istilahnya ini kan tanaman tahunan juga gitu kan. Istilahnya ada kendala juga. Kalau misalkan terlalu misalkan terlalu basah tanah itu ada pengaruh. Jadi kalau ke bunga itu, ke buah itu rontok. Itu masalah di penyakitnya itu mungkin. Terus yang kedua itu kalau di buah itu kalau udah besar itu ada cacar buah. Ya. Cacar buah ada yang bintik-bintik, kalau udah mau gede dia jatuh gitu. Kalau untuk di hama paling kita mildo yang ini. Paling kita kutu-kutuan ada, paling kupu-kupu, yang ketiga ulat sama lalat buah. Itu paling di hamanya di jeruk. Nah, penanganan di Bosaga ini terhadap hama di dalam tanam buah jeruk ini bagaimana nih Pak di Bosaga ini? Contoh kayak di jeruk itu ada lalat buah nih. Bagaimana cara mengantisipasinya kalau di Bosaga ini? Ya kita perawatannya kita pakai obat insektisida. Ya. Kita insektisida. Terus yang kedua pakai insektisida yang perangkap juga gitu. Tapi kita kan nyemprot juga disesuaikan dengan hamanya. Misalkan kalau hamanya misalkan lalat buah, kita ngambil istilahnya insektisida yang hama lalat sama ulat gitu kan. Beda lagi kan ada bahan aktifnya untuk kupu-kupuan, untuk kutu-kutuan beda lagi gitu kan. Ya paling gitu. Yang intinya kita intensif aja. Kita 2 minggu sekali minimal kita penyemprotan untuk menanganinya masalah di dalam hama gitu. Nah berarti yang sering ada di tanaman jeruk Bosaga ini jenis hamanya itu hama lalat buah. Ya paling kita itu paling yang susahnya itu mungkin di lalat buah sama ulat. Oh, iya. Kalau untuk misalkan kutu-kutuan untuk kupu-kupu ya saya kira itu gampang aja. Tapi kan kalau istilahnya kalau udah ke lalat sama ulat itu susah. Karena kenapa? Karena kayak kupu-kupu itu kayak lalat itu kan dia itu kan cuman ninggap aja. Dia kan nyimpan telur. Kadang-kadang kan kita nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau misalkan ulat, misalkan kayak kupu-kupu, kayak kutu-kutu kita gampang. Itu kan kayak fisiknya ada fisiknya. Kan. Nah itu mungkin kendalanya. Di buah itu kendalanya. Nah untuk hama ini sendiri nih Pak di Bosaga ini, apakah hama lalat buah tersebut itu sangat merugikan bagi petani di sini Pak? Ya jelas, sangat merugikan. Makanya kalau kita hitung-hitungan, kalau tanaman misalkan satu pohon itu 50 kilo, kita ngebuang 30%, 40%. Ngebuang. Itu dengan pola kita perawatan yang insentif. Apalagi kalau nggak dirawat. Oh iya. Nah itu. Nah paling Pak kalau di satu pohon jeruk terdapat ada hama lalat buah. Paling kita panen itu di dalam satu pohon berapa kilo atau berapa biji? Kalau misalkan gini, kalau keluarnya bunganya kita serempak satu pohon itu, misalkan satu fase itu 30 kilo. Jadi paling panen itu paling 3 kali panen dalam satu fase itu. Karena kan dari awal keluarnya itu bunga itu kan nggak semuanya rata keluarnya buahnya sama gitu kan. Nah itu paling kita kalau kita hitung-hitungan satu pohon 40 kilo
paling kita kepanennya satu kali panen mungkin sekitar dari satu pohon itu cuma 5 kilo, kadang 10 kilo, tergantung kita ratanya buahnya yang udah matang. Nah, itu. Contoh Pak, buah jeruk yang siap panen sama buah jeruk yang Belum panen. ada hama sama belum panennya kayak gimana Pak? Oh, Bisa bentuknya. dilihatin contohnya. Ya. Ini masih setengah matang jeruknya. Ya. Sebetulnya kalau untuk pengepul itu emang pinginnya yang begini, karena kayaknya dia itu lebih tahan simpannya. Padahal kan kalau dirawat itu walaupun matang kita bisa kuat merawatnya. Nah ini yang kena hama, ini kena hama lalat buah. Makanya kalau dipetik ini langsung nih, tuh gampang. Kalau lalat itu ada bintik di sininya kecil. Oh iya iya. Makanya kalau dibuka di sini pasti nanti ada ulat di sini. Cuman separuh aja, separuh yang kena, Tuh. Di sini tuh ada ininya, ada ulatnya. Cuman ini udah sehat sebetulnya. Ulatnya nggak ada. Tapi misalkan kalau udah busuk, kayak itu yang kuning tuh. Ini yang kuning. Ini dari awalnya nggak ketangani, dari awalnya. No, ini udah busuk. Nah ini hama di jeruk. Tuh. Ini mukanya udah ini. Nah, ini udah ada di sini, ada hama, ada ulat di sini. Nah gitu. Ini bentuk-bentuk fisik dari apa? Hama yang istilahnya yang nempel di sini di jeruk. Mungkin sekian Pak. Iya. Terima kasih.